Ya teman-teman, ini sepertinya ada accident ya. Itu tampak Brio itu ringsek bagian depannya, ada mobil derek juga ya. Jadi hati-hati ya, ini macet banget ini. Sebelum rest area Sidoarjo tepatnya ini. Itu ada Brio, ini tampaknya di derek ini. Ini laka dengan, oh ini ternyata ada ribuan ini ringsek depan belakang, ada HRV ya. Ini juga sama, oh Zenik juga sama, ini depannya juga Karimun ya. Jadi sepertinya itu tadi ada laka beruntun ya, pantas macet banget ini teman-teman ya. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan channel Kang Nur ya. Aku hari ini di Terminal Purabaya ya, dimana aku hari ini tuh mau nyobain jalur panas ya, versi Jawa Timur, alias bisa dibilang itu versi tapal kuda, dimana itu ada PO bus menggebrak ya, karena dia itu terkenal dengan apa itu tarifnya itu loh, konsisten gitu loh, jadi gak ngawur. Oke teman-teman, simak terus videonya ya. PO apa itu, yuk kita cari di mana dia parkir ya, di belakang katanya. Ini adalah shelter untuk Patas AKDP ya. Di sini ada Akas tujuan Madura. Nah, kalau untuk ekonomi itu di tengah-tengah ini. Jadi di tengah-tengah Patas dan Patas Akap. Ya, kalau ujung sana itu di Patas untuk Akap. Ini ada Havana Patas Malang. Havana Patas Malang. Ya teman-teman, ini aku masuk di jalur panas. Di jalur panas lagi, sekali lagi ya, di shelter 12. Ini tampak ada laju dengan tujuan Ambulu. Jadi nanti itu busnya juga di shelter ini. Jadi jamnya di belakang bus laju ini. Ini aku mau ke kantong parkir, ke parkir belakang ya teman-teman. Iya, ini ada deretan AKDP, ada Jaya, ada Laju, dan itu ada artisnya, ada dua ya, si Kancil sama si apa ini, Dewa, sama Dewa 19 ya teman-teman. Nanti itu keberangkatannya si Kancil itu di belakang bus Laju ini ya teman-teman ya. Ini tampak parkir dua armada dari Bagong. Nah itu nampak Laju sudah keluar. Setelah ini tadi tak tinggal ke toilet sebentar, ini Laju sudah meninggalkan syarat, berarti Bagong si Kancil tampaknya menuju shelter. Jadi di belakang ini ya, aku tak kejar, akan naik si Kancil di shelter 12 ya. Mana ini ya, Kancil mengisi shelter kah? Benarkah? Seharusnya itu benar ya, dari si Kancil di belakangnya bus Laju tadi ya. Si Kancil. Oke, itu dia artis tapalnya si Kancil. Nanti aku ikut tim ini ya. Si Kancil dengan julukan si Kancil tapi bukan anak nakal.
Ya teman-teman, ini tak masuk dulu. Wah, sini meskipun bus ya bukan terbaru ya, tapi aromanya itu loh. Ini apalagi joknya ini bludru ya teman-teman. Kebetulan ini dapat yang bludru ini. Aku tak duduk di sini ya. Ini lumayan sih kalau dari seat di seat yang kiri nih ya dua ini ya. Lumayan ini. Seperti biasa JB2 ya. Ini lower AC-nya seperti ini ya teman-teman. Cakep banget ya, meskipun meskipun nggak baru ya, tapi masih wangi dan enak banget baunya di dalam ini. Seperti biasa ini, joknya ini dari Rimba Kencana ya teman-teman ya. Ini untuk kompartemen atasnya, tapi nggak ada penutupnya, tapi tetap ada bagasinya, bisa naruh tas ya, jadi di atas itu ya. Ini ada tabel tarifnya ya, paling ujung 50.000. Ini ada untuk keselamatan untuk pemecah kaca ini. Ini bener-bener ini, meskipun bukan bus baru ya. Ini seat untuk Rimba Kencana ini enak banget ya. Jadi untuk di punggung itu loh, pas banget ini. Kalau dinapak di punggung, nyaman banget ini. Ini ada keranjang, tapi nggak semua, ada yang sudah nggak ada ini keranjangnya. Ini bener-bener lah untuk bus tapal sangat-sangat layak banget ini. Ini ada julukannya si kancil, bukan anak nakal, tapi ini dapur pacunya menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526. Tentu sangat nyaman ya. Meskipun ini masih menggunakan per daun. Ini untuk penampakan karcisnya ya. Jadi seperti ini. Bagong tujuan awal Surabaya dan tujuan akhir Jember dengan tarif Rp50.000. Oke teman-teman, ini jam 9:06 nampaknya bus diberangkatkan dari shelter. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sampai dengan tujuan selamat, amin. Ya teman-teman, ini jam 9:16 ya. Ini keluar dari Tamparan ya. Ini akan menuju tol ya. Nanti ini karena ini kalau ke arah timur ataupun ke arah selatan itu masuk tol dulu ya. Meskipun nanti itu lewat bawah ataupun full tol, itu masuk tol dulu, masuk tol tol Waru ya. Jadi kalau nanti itu lewat Pasuruan akan turun di mana Japanan ya. Ini masuk Bundaran Waru, ada lumba-lumba overtake ya. Si lumba-lumba
itu raja jalanan gitu ya. Nah, ini jadi nanti ini langsung masuk tol arah tol Malang ini ya. Ini, jadi masuk tol gerbang tol Waru. Jadi kalau bis kancil ini yang keberangkatan dari Surabaya itu dia full tol sampai dengan Leces, tapi nanti itu di Probolinggo Barat itu dia keluar karena kan ke terminal Probolinggo dulu gitu loh. Ya teman-teman, ini setelah masuk tol ya, sebelum rest area disambut dengan kemacetan. Ini ada apakah ini ya? Ada apa ini kok macet seperti ini ya teman-teman? Lumayan panjang ternyata ini kemacetannya. Ada apakah ini ya teman-teman ya? Ada insiden kah? Ini lumayan ya. Jadi macet ya ini ya. Macet tapi agak bergerak dikit-dikit ya. Jadi nggak macet total gitu. Nah, itu sepertinya ada laka ya teman-teman. Di sebelah kiri ada Brio. Ada Brio ini rencananya mau diderek ya. Oh iya, ini fix ini ya. Brio ini laka ini. Sampai kap mesinnya itu ringsek ini. Loh, kalau kap mesin ringsek berarti dia nabrak ya. Nabrak dengan apa ya ini ya? Laka dengan apakah Brio ini? Soalnya kan kalau depannya risiko otomatis dia nabrak gitu loh. Nabrak dengan kendaraan ataukah dengan ini pembatas ya. Ini perjalanan masih agak sedikit terhambat ya karena tadi ada insiden laka sebelum rest area Sidoarjo ini. So, ini ada ribon depan belakang ringsek ya, sepertinya ini laka beruntun ya teman-teman ya. Ini ada juga HRV, ada Innova Zenik, ini juga kena depan belakang. Ini ada Karimun juga kena lah. Ini ada patwalnya ya, fix ini. Jadi laka beruntun ya teman-teman. Berarti berapa kendaraan tadi ya? Brio berapa kendaraan tadi ya? 5 ya, 5 kendaraan ya. Brio, Innova Ribbon, Zenik, HRV, Karimun ya, 5 kendaraan ya teman-teman. Ini jam 9.40 sudah sampai di gerbang tol Sidoarjo ya teman-teman. Moga-moga ini lancar ya. Setelah itu nanti ada kemacetan karena ada laka, jadi sedikit ada insiden laka di tol Waru Sidoarjo ya, tepatnya sebelum rest area. Ini trailer kenapa ini ya? Ini karena apa ya, perjalanan full tol sampai dengan Probolinggo ya, jadi perjalanan ya kayak gini, jadi monoton lah gitu. Tapi ini apa ya, karena sasisnya itu Mercedes ya, jadi sangat-sangat nyaman ini bisnya ya. Apalagi ini bus ekonomi. Konon kalau bus sasis belakang kalau di jalur tapal itu rata-rata dipakai untuk atas. Jam 9.53 ini sampai di gerbang tol Japanan ya di sini ya. Jadi sudah sampai di gerbang tol Japanan. Jadi kalau lewat bawah itu tadi nanti gerbang itu tadi sebelum gerbang tol itu ada ke kiri, jadi lewat bawah, jadi nanti lewat Gempol sampai dengan Bangil gitu, atau bisa juga itu keluar masuk gate tol gitu, exit langsung masuk lagi gitu. Dan biasanya juga ini sudah belok kiri lah, ini kan otomatis arah ke Probolinggo atau Pasuruan. Kalau lurus itu ke arah Malang ya teman-teman ya. Jadi ini kan berhubung kita itu arahnya ke Sidoarjo, arahnya ke Probolinggo, maka ini belok ke kiri.
Betul, itu nanti kalau sudah sampai di Probolinggo itu pemandangannya bagus ya teman-teman, untuk sebelah kanan itu karena apa ya, ada pegunungan Bromo itu ya, jadi Semeru Tengger, Taman apa ya, Taman Nasional Semeru Tengger. Ini persimpangan kalau dari arah Malang itu ya. Ini jadi kalau apa ya, kembali lagi ke busnya kali ini pakai Mercy ya, jadi itu mentul-mentul untuk suspensinya ya. Konon kalau di jalur tapal bus mesin belakang apalagi sasis Mercy itu biasanya dipakai untuk patas. Jadi ini Bagong datang dengan menggunakan Mercedes-Benz 1526 ini, tapi dipakai untuk ekonomi. Jadi gebrakannya itu masuk banget ya. Ya kembali lagi ya, ini apa ya, meskipun ini bukan bus yang baru atau keluar dari dealer, tapi ini sangat-sangat layak dan nyaman banget loh kalau di jalur tapal ini. Apalagi ini apa ya, full tol juga ya, jadi servisnya mantap dan mantap banget ini ya. Ini apa ya, pemandangan kalau tol ke arah Probolinggo, jadi sejuk banget ya, apalagi langitnya biru, cuacanya cerah. Ya teman-teman, ini jam 10:35 sudah sampai di gerbang tol Probolinggo Barat. Kalau di sini kan kita nanti keluar ya menuju terminal Probolinggo. Jadi nanti itu kan kita apa, keluar tol Probolinggo Barat ini menuju terminal Probolinggo. Jadi ya lumayan apa, tol panjang ya, dari gerbang tol Waru sampai dengan gerbang tol Probolinggo Barat. Oh iya, bus ini juga melayani apa ya, tujuan apa, penumpang apa, untuk penurunan penumpang di exit tol. Semisal kalau dia mau di exit tol apa, Kejayan, Pasuruan, bus ini juga melayani. Dan nanti itu cuman di gerbang tol aja, di exit tol aja, kemudian penurunan penumpang dan kembali lagi masuk tol ke arah Probolinggo. Ya teman-teman, ini sebentar lagi sudah sampai di terminal Probolinggo ya teman-teman. Ini jam 10:42 ini sudah sampai di terminal Probolinggo. Seperti ini ya, terminal Probolinggo. Kalau di sini sih apa ya, berhentinya nggak begitu lama ya. Kalau mungkin kalau mau ke toilet ya mungkin bisa ngomong sama krunya, izin ke toilet gitu. Karena di sini itu ngetemnya nggak lama kalau di sini itu. Ini ada anggun krida. Banyak di sini ya loh. Ini gimana, ngetem atau gimana ya? Banyak banget ini, ada Agas ya. Di sebelah kanan ini nampak ada Agas ya. Ada di depan itu Laju. Patas ini ada Agas. Tujuan mana, Bondowoso atau Banyuwangi ini ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu ya tujuan mana ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jam 10:51, jadi berhenti sekitar 2 menit ini. Diberangkatkan lagi dari terminal Bayuangga ya. Terminal Probolinggo. Nampak di depan ada Patas. Ini Patas apa ekonomi ya? Wah, kalau di sini itu apa ya tadi, jalur tapal kebanyakan bus itu rata-rata banyak yang ngetem dari penumpang gitu. Kalau ini tadi ya tak rasa itu los gitu loh. Ya memang saya jalan pelan-pelan sambil apa ya, cari penumpang gitu. Tapi nggak ngetem gitu loh. Jadi enak gitu loh untuk ini ada Borobudur loh.
Jadi untuk berburu waktu itu sangat-sangat fleksibel dan recommended banget ya. Nih ada penumpang ya. Di depan itulah. Jadi apa ya? Sejak tadi itu belum pernah sih ini itu ada Akas Asri tim atas ya, belum pernah sih di overtake ya. Jadi kalau di sini tuh apa ya sundul-sundulan ya, nggak kayak di jalur mana itu, jalur barat atau jalur kidulan itu. Kalau jalur kidulan melaku kayak gini ya, jalan kayak gini ya pasti sudah di overtake sama belakangnya gitu loh. Kalau ini kan kayak apa, sundul-sundulan gitu ya. Ada depan tim patas ya. Meskipun patas ini juga apa ya, juga ngetem sih ya. Jadi nggak kayak di jalur-jalur padat seperti di jalur kidulan itu. Kalau di jalur kidulan kayak gini ya sudah di overtake gitu loh, karena itu tadi jamnya itu padat banget ya. Ini di overtake ya, tim patas dari Akas Asri di overtake ya teman-teman. Setelah keluar dari dari perempatan tadi ya, ini masuk gerbang tol lagi, gerbang tol Probolinggo Barat. Masuk lagi ke tol, nanti keluar itu di gerbang tol Leces. Jadi via tol panjang gitu ya, keluar di gerbang tol Leces. Setelah nanti itulah ini pemandangannya apa, kalau di jalur tapal di tol itu, kalau di jalan arteri ini nggak kelihatan ini. Pemandangan sejuk banget ini, lereng Gunung Bromo ini ya, sejuk banget ya. Dan ditambah lagi ini apa ya, tipis-tipis lereng Gunung Semeru ya teman-teman. Jadi perjalanannya di tol panjang ya. Nah ini sudah jam berapa ini, jam 11:13 exit tol Leces ya. Ini adalah exit tol terakhir, setelah ini ya via arteri sampai dengan tujuan Jember ya. Iya teman-teman, itu tadi di sebelah kiri ada laju Cikandi ya, tim patas ini. Jadi kalau setelah keluar Leces ini kan jalannya via arteri. Oke, di blok kiri mantap. Oh ternyata masih ada tenaga juga ya untuk salip terus. Ya teman-teman, di jalur ini nanti itu ya nggak apa ya. Kalau di sini sih masih lumayan sih, jalannya masih lebar ya. Ini ada konvoy truk trailer akan di overtake di jalur sempit ini. Yap, akhirnya di overtake juga ya teman-teman. Ini truk trailernya di overtake, meskipun mesin belakang masih bisa juga lincah ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, dengan kehadiran Bagong ini sangat membantu warga Tapal ya. Karena apa? Sering kali itu warga Tapal itu kalau naik bus itu apa ya, kena getok-getok tarif itu loh. Jadi tarifnya itu awut-awutan gitu. Kalau dengan kehadiran Bagong maka akan tertib untuk tarifnya. Nggak ada lagi namanya getok-getok tarif. Tarif sudah ada tertera di tabel gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir untuk masalah tarifnya. Banyak tuh berita-berita bahwasanya itu di jalur Tapal ini kalau bus ekonomi itu kalau narik tarif itu sesuka hati ya teman-teman ya. Makanya kebanyakan orang kalau yang mau sini itu kalau mau tarifnya pasti ya otomatis naik patas, tapi dengan dengan konsekuensinya tadi, kalau patas kan otomatis tarifnya lebih mahal.
Apalagi kalau orang-orang apa dengan penghasilan agak terbatas, maka ya eman-eman gitu loh, eman-eman gitu loh. Ya teman-teman, ini jalurnya agak sedikit padatnya, jam 11:39 ini masuk wilayah Kelakah ya teman-teman. Ini daerah Kelakah. Oh ya teman-teman, ini nanti saya dengar-dengar sih ada penutupan, ada pengalihan arus ya, entah itu di mana ya, mungkin ada yang tahu, mungkin bisa di komen ya teman-teman. Itu di daerah Kelakah itu ya, katanya ada jembatan yang mau diperbaiki. Jadi kalau di jalur ini itu nanti ada dua jalan ibaratnya yang diperbaiki. Ada jalan Gumitir itu dengar-dengar mau diperbaiki juga, jadi nanti ada pengalihan arus ya teman-teman. Jadi nanti yang jurusan Banyuwangi yang via Gumitir itu nanti ada pengalihan arus, katanya sih lewat Bondowoso ya teman-teman, tapi nggak tahu lah, nanti tergantung update yang terbaru ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini sih ceritaku naik bagong di jalur tapal kuda ya teman-teman. Yang konon itu ya gitu, katanya serem gitu ya teman-teman. Seremnya karena apa? Ya tadi kena calo ya, terus sudah naik bus akhirnya. Oke teman-teman, ini jam 11:53 ini sudah sampai di Terminal Lumajang ya teman-teman ya. Ini sudah sampai di Lumajang, di Terminal Wonorejo. Apa itu jalur kapal ya, karena serem itu tadi, kena calo, terus udah bayar mahal, terus akhirnya nanti itu dioper di Probolinggo, sering kali itu gitu, di Probolinggo dioper gitu. Jadi aduh, mengenaskan ya teman-teman. Nah, dengan kehadiran ini jam 11:57 bus diberangkatkan lagi ya teman-teman. Oke, tak lanjut lagi dengan kehadiran Bagong. Nah, ini solusi terbaik ya teman-teman untuk warga jalur tapal. Karena apa? Ya itu tadi, bus ini itu juga anti calo, terus tarifnya juga transparan, ditempelin di kaca. Terus juga anti oper-oper. Dioper itu nanti kalau memang ada masalah dengan kendaraan atau trouble. yang selanjutnya itu gini, ini juga dari tadi saya nggak kelihatan ngetem. Memang mungkin berhenti sebentar untuk cari penumpang, tapi nggak ngetem lama ya teman-teman, nggak ngetem lama. Jadi sangat-sangat recommended banget untuk di jalur tapal. Apalagi ya itu tadi busnya ini ya, memiliki dengan sasis premium ya, sasis Eropa bukan premium. Kalau premium ya dengan sasis posisi yang besar itu ya. Ini masih 1526 gitu, masih powernya 260 gitu. Kalau kita tekan premium itu di atas 360 ya. Tapi ini meskipun mesin belakang ya juga lincah ya teman-teman, ini bisa overtake juga sih kendaraan di depannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jalannya agak sempit ya, mau overtake truk, tapi jalannya di perlawanan ini lumayan ya, jadi nunggu waktu gitu. Apalagi kalau kita di sini tuh masih ada sih, tapi nggak kayak dulu sih. Takutnya nanti ada lemparan batu. Teman-teman, ini jam 12:37 ini daerah mana ini ya? Tapi Pucet atau gimana ini ya? Ya pokoknya deket-deket situlah. Aku kurang paham soalnya aku ke tapal ya baru kali ini ya teman-teman ya. Baru mau nyobain jalur tapal. Aku pernah ke jalur tapal dulu, pernah itu mau ke Banyuwangi itu. Karena ya tadi
apa ya, ketika masuk terminal itu rada-rada gimana gitu loh. Ada yang ditawarin jam arloji lah, ada yang ditawarin burung lah, burung kicau lah, ya itu tadi serem lah ibaratnya. Aku dulu pernah pengalaman jelek juga sih, kena arloji itu gitu. Makanya kalau aku ke jalur sini tuh mending ya itu tadi naik patas gitu. Makanya lebih aman sih, tapi itu tadi lebih mahal ya teman-teman ya kalau naik patas ya. Ya teman-teman, ini kayaknya sebentar lagi udah mau ini sih apa sampai di Rambi Puji ya teman-teman. Ya teman-teman, itu di sebelah kanan ya terlintas itu kantor desa Rambi Puji. Jadi teman-teman kalau sudah sampai di Rambi Puji maka sudah dekat ini di terminal Tawang Alun Jember ya teman-teman. Ini alun-alun Rambi Puji, taman lah istilahnya gitu. Sudah dekat dengan Tawang Alun ya teman-teman. Udah bentar lagi udah nyampe di terminal. Jadi tujuan terakhir, istilahnya pemberhentian terakhir dari rute Bagong ini Surabaya Jember ya, teman-teman. Itu sepertinya sebentar lagi di depan ini udah sampai di terminal Tawang Alun Jember. Ya teman-teman, ini jam 13.28 ini sudah sampai di terminal Jember, di terminal tepatnya di Tawang Alun. Ya teman-teman, terima kasih ya untuk kru Bagong. Terima kasih sudah mengantarkan kami dari Surabaya menuju Jember dengan selamat. Oke, sukses terus ya buat PO Bagong ya. Ini terobosan yang sangat-sangat bagus dan recommended banget untuk warga Jember, khususnya di jalan lajur jalur tapal kuda. Oke teman-teman, sekian perjalananku dari Surabaya dengan tujuan akhir Jember. Ini sudah sampai di Terminal Tawang. Udah nampak Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu tim patas dengan tujuan akhir Cilacap ya teman-teman. Ya, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa di komen-komen atau disupport ya untuk berkembangnya channelku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.